Saya terinspirasi untuk di sekitar perairan Laut Tenang ini. Saya pernah berunding bersama saya punya masyarakat di sini, di tempatan ini, untuk saya berencana untuk mau membuat rumah panggung wisata. Desa Jenilu yang terletak di Kecamatan Kekuluk Mesa, Kabupaten Belu, merupakan salah satu desa yang berdekatan langsung dengan gerbang perbatasan Republik Indonesia Timur Leste di Mota Ain. Sebagian besar penduduk di desa itu bekerja sebagai nelayan atau yang lebih dikenal dengan sebutan nelayan Atapupu. Dari hasil wawancara Suara Fakta Hukum bersama nelayan Atapupu, Selasa 21 Juli 2020, diketahui selama ini mereka belum pernah mendapat perhatian dari pemerintah daerah maupun pusat dalam hal membantu usaha mereka. Mengenai keluhan nelayan Atapupu, Kepala Desa Jenilu Robert Novak di tempat yang sama menjelaskan ia siap membantu dengan terlebih dahulu berkoordinasi bersama instansi terkait. Selain itu, dirinya telah berencana akan membuat rumah panggung di sekitar perairan Laut Tenang Atapupu dengan harapan ke depannya Desa Jenilu bisa menjadi sebagai salah satu tujuan wisata yang ada di Kabupaten Belu. Menurut Robert Novak, hal tersebut dilakukan guna memanfaatkan potensi yang ada sekaligus membuka peluang usaha bagi warga di desanya. Selamat siang, Bapak. Siap. Setahu kami Bapak adalah salah satu ketua kelompok nelayan di tempat ini. Bapak bisa menjelaskan sejak kapan kelompok nelayan ini dibentuk? Terbentuknya kelompok nelayan ini pernah kelompok kecil-kecilan. Kami bentuk dengan nama Alfa Islam Biru. Kami start mulai dari 2014. 2014 terbentuknya kelompok itu karena kami merasa di sini selalu ada. Jadi kami hindari untuk benturan dengan masyarakat setempat. Kami usaha untuk buang rompong jauh dari pesisir sampai 21 mil sampai 37 mil. Dengan anggota 42 orang. Kegiatan apa saja kelompok Bapak saat ini? Kegiatan kami patungan dana untuk membeli tali dengan jumlah tali sekitar 2,5 ton untuk membuat dana rompong ini. Terus kami kerja swadaya, setelah uang terkumpul kami cor jangkar, terus jangkarnya itu sekitar 1 bulan dicor kering. Kami koordinasi lagi untuk menceburkan ini rompong. Seperti kayak kemarin itu sudah satu kami selesaikan dengan anggaran 75 juta. Selama kelompok Bapak dibentuk, apakah ada perhatian dari pemerintah setempat? Itu sama sekali tidak ada. Sama sekali tidak ada. Dari jenis dana maupun bantuan tidak ada sama Tidak ada sama sekali. Seperti terlepas dari bantuan kelompok, bantuan sehari BST, BLT, apa pernah Bapak terima? Pernah terima. Itu kapan? Sejak kapan Bapak terima? Itu sejak 2005. Nilainya berapa Bapak? Nilainya start dari dulu 300.000. Ya, sekitar itu. Untuk terkait dengan dampak COVID saat ini kan ada BLT maupun BST. Apakah Bapak ikut terima? Terima. Berapa nilainya saat ini? Nilainya 16.000. 16.000. Diterima sampai bulan berapa itu? Diterima setahu saya 3 bulan. Sekarang terkait dengan bantuan pemerintah, khususnya kelompok Bapak yang belum pernah memberi bantuan terhadap usaha Bapak. Apa harapan Bapak terhadap pemerintah setempat, terlebih pemerintah Kabupaten Belu, pemerintah Provinsi NTT, bahkan pemerintah pusat? Harapan saya untuk sekarang ini dari kami nelayan Kabupaten Belu, Desa Jenilu, Kecamatan Kekuluk Mesa, harapan kami dari pemerintah setempat sampai pemerintah pusat, kami mengharapkan sama sekali bantuannya dana untuk membiayai seluruh nelayan yang belum pernah mendapatkan bantuan dari dulu sampai sekarang. Bapak ini adalah warga kalau dari Kepulauan Buton ya, yang berada di tempat ini di Pelabuhan Atapupu. Berapa banyak warga yang ada saat ini? Warga yang berada saat ini 81 kakak. 81 kakak. 81 kakak. Yang kami lihat saat ini adalah banyak perahu-perahu yang sedang berlabuh di tepi
Pantai atau Pupuk. Ini milik siapa? Milik Ini nelayan milik setempat milik atau- nelayan setempat dan ini swadaya masing-masing mereka berusaha. Kadang mereka ambil dana pinjaman di bank dengan istilahnya dana akur. Mereka ambil dana akur kan terbatas hanya 50 juta. Mereka mengatasnamakan perahu seperti itu. Apakah Bapak masih mengharapkan bantuan perahu? Karena salah satu aktivitas di laut kan itu kan sangat dibutuhkan. Apakah Bapak masih mengharapkan bantuan seperti itu? Kami nelayan Jenilu sangat-sangat membutuhkan bantuan perahu dengan mesin. Beserta dia punya rompon. Penyampaian kami dari masyarakat Jenilu, khususnya nelayan pantai atau Pupu, kami sangat-sangat mengharapkan dari pemerintah pusat sampai pemerintah setempat untuk bantuan. Kami nelayan sangat-sangat mengharapkan sekali. Apakah selama ini Bapak pernah mengajukan proposal atau permohonan terhadap instansi terkait yang berhubungan dengan kegiatan Bapak? Tidak pernah. Pernah ya. Yang Bapak? Arman Muntela. Selamat siang. Tadi Bapak setelah mendengar langsung keluhan dari warga Buton yang berada di Pelabuhan Atapupu bahwa pemerintah di Kabupaten Belu tidak memperhatikan atau memberi bantuan terhadap aktivis mereka sebagai nelayan. Tanggapan Bapak seperti apa terhadap hal tersebut? Tanggapan saya sedikit mengklarifikasikan, bukannya pemerintah setempat tidak memperhatikan, tetapi pemerintah sementara ini lagi berupaya untuk memberikan program-program berupa pemberdayaan khususnya di laut, tetapi karena memang untuk sementara masih berdampak dengan pandemi COVID, maka banyak program-program yang kita cancel. Ini kan warga Bapak ya, Ya. berasal sini. Apa yang Bapak mau perjuangkan terhadap mereka? Yang kami melihat langsung sangat prihatin. Salah satu aktivitas yang kami lihat hari ini adalah jembatan ini mereka mengerjakan memakai dana mereka. Apa yang Bapak lakukan ke depan agar dapat menolong mereka pada pekerjaan-pekerjaan atau aktivitas lainnya? Yang saya berpikir untuk saat ini, karena memang saya cukup berbangga dengan mereka, walaupun tidak dari kami pemerintah desa belum memberikan bantuan apa, tetapi mereka sudah berupaya sedemikian rupa swadaya mereka sendiri untuk membuat jembatan bahan-bahannya dari bambu, walaupun sederhana tetapi saya sangat kagum sekali. Maka dari situ saya terinspirasi untuk di sekitar perairan Laut Tenang ini. Saya pernah berunding bersama saya punya masyarakat di sini, di tempatan ini, untuk saya berencana untuk mau membuat rumah panggung wisata. Nah, rumah panggung wisata untuk mereka. Nanti saya akan membuat kesepakatan bersama mereka, tetapi saya harus melalui koordinasi dengan pihak Sabandar karena ini masuk dalam jalur hijau. Nah, tetapi saya berpikir bahwa apa salahnya kalau saya perdayakan saya punya masyarakat untuk tinggal di perairan ini tanpa mengganggu tatanan alam yang ada, dengan ramah lingkungan, karena sekaligus pemberdayaan untuk mereka. Karena saya yakin dan percaya bahwa dengan adanya penataan secara baik, maka keadaan-keadaan yang kumuh ini bisa teratasi. Ini satu permasalahan. Ya Pak Desa, ini kami kan lihat dari pintu masuk sana banyak sampah yang berserakan di depan. Ya. Untuk menangani sampah-sampah itu supaya jangan terdapat penyakit terhadap warga yang berada di tempat ini seperti apa? Nah, yang saya merencanakan itu, saya membuat rumah panggung yang tertata dengan rapi, sehingga sampah-sampah itu bisa diatasi. Nah, satu hal lagi, saya tetap memberikan pemahaman kepada masyarakat agar mereka selalu membersihkan lingkungan sekitar, karena pentingnya kebersihan itu penting, karena memang kumuh akan mendatangkan berbagai macam penyakit. Nah, ini himbauan Bapak terhadap warga setempat karena mereka kelihatannya sangat menanti uluran bantuan dari pemerintah. Solusi apa Bapak akan ambil agar pemerintah, terlebih pemerintah daerah, dapat memperhatikan mereka sebagai nelayan tempat ini, Pak? Solusi yang saya berikan harapan kepada mereka, saya bilang bentuklah kelompok. Setelah itu selalu berkoordinasi dengan kita pemerintahan desa, sehingga dari pemerintahan desa bisa memberikan jalan solusi, buat proposal dan lain sebagainya, agar pemerintah bisa mengulurkan bantuan melalui kelompok. Kalau pemerintah memberikan bantuan melalui kelompok itu perorangan itu tidak mungkin. Kalau kelompok pasti pemerintah akan memberikan bantuan itu. Cuma untuk saat ini kami dari desa juga kami belum mendapatkan proposal, dan itu kami akan berupaya sebagai satu catatan bagi kami pemerintah desa untuk turun dan mendampingi masyarakat-masyarakat nelayan agar mereka bisa membentuk kelompok. Seperti tadi sudah bentuk kelompok, bagus sekali. Hanya kami tinggal berikan lagi pemahaman untuk buatlah proposal
untuk kita bisa hulurkan bantuan.